siapkan juga dana darurat karena dengan beratnya sandwich generation ini kemungkinan resiko jadi ada banyak. Dan aku juga mulai memikirkan tentang nanti misalnya dana pensiun yang tadi Pak William juga bilang gitu kan, karena Ya. aku nggak mau ngerepotin anak gitu Kak. Selain kita persiapan dengan dana pensiun, harus siapin juga punya dana darurat, Setuju. kita siapin juga proteksi, punya asuransi gitu. Jadi ya memang harus lihatnya dari segala faktor gitu. Selamat datang di Do It, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Do It. Hai Bala Duit, masih dengan pembahasan Breaking Sandwich Generation. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa sih Sandwich Generation itu. Nah sekarang saatnya kita membahas bagaimana caranya untuk mengatasi kondisi tersebut. Nah sebelum kita lanjutkan pembahasannya, boleh ya saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe YouTube channel Monolive Indonesia, dan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya. Siapa tahu ada teman-teman kamu yang juga membutuhkan informasi ini dan kita bisa belajar bersama-sama. Baik, saya mau ke Pak William dulu ya, mungkin Pak, bisa dikatakan kan memang banyak sekali lah ya milenial di Indonesia yang masih berada dalam generasi sandwich ini, dan tidak sedikit pula yang pada akhirnya tanpa disadari merasa depresi. Wajar karena setuju. tekanan yang dirasakan jadi lebih banyak atau lebih besar, di mana tanggung jawabnya tidak terhenti kepada anak istri tapi juga kepada orang tua, atau bahkan ada juga yang masih bertanggung jawab akan kakaknya, adiknya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi kalau sudah terjadi seperti ini ya Pak William? Mungkin yang pertama kita harus paham banget tentang prioritas gitu ya. Jadi secara prioritas mana yang lebih penting gitu kan. Bisa dari siapanya, bisa juga dari apakah kebutuhan ataukah ini keinginan. Itu yang pertama. Yang kedua harus mungkin setiap ada masalah, misalnya kita merasa oh ada expenditure atau ada pengeluaran yang terlalu besar-besaran nih ya, kita harus bisa komunikasi gitu, apakah itu ke orang tua, apakah itu ke anak, apakah itu ke istri gitu kan, sehingga jangan dipendem dan akhirnya ketika dipendem dua hal terjadi gitu, secara mental juga bisa depresi, bisa breakdown, tapi ya pengeluaran itu juga nggak ke-manage gitu. Jadi yang komunikasi itu penting gitu, jadi komunikasikan dengan keluarga, dengan pihak-pihak yang memang related gitu kan. Kalau ketika ini kita income saya sekian, ada kekurangan, yuk kita manage sedikit pengeluaran bagian ini gitu kan. Jadi komunikasi itu penting, dan tadi perencanaan juga penting. Jadi satu adalah pertama kita lihat apakah benar-benar ini kita butuh apa enggak gitu. Apa ini cuma keinginan, sekedar keinginan dari pilah-pilah, terus dari gitu kita tahu prioritasnya dan rencanakan. Jadi siapkan juga dana darurat karena dengan beratnya sandwich generation ini kemungkinan resiko jadi ada banyak gitu kan. Jadi kalau orang tua sakit gimana, kalau anak sakit gimana, kalau istri sakit gimana. Jadi probability akan resikonya tuh tinggi gitu. Jadi perlu adanya perencanaan keuangan yang benar-benar matang sih. Betul, dan mungkin kalau boleh menambahkan, kita harus pintar-pintar mencari tambahan pendapatan. Betul, ya. setuju. Ini makanya saya begini Kak. Ya, karena tanggungannya banyak, jadi sebisa mungkin ini pintu pemasukannya nggak hanya Harus satu banyak gitu ya, tapi Aku ada beberapa. boleh nanya sama Pak William nggak Silakan, Kak? silakan. Iya. Tadi kan Pak William bilang gitu kalau komunikasi itu penting sekali gitu. Karena aku tuh kadang-kadang suka susah gitu mau komunikasi ke istri masalah keuangan ini gitu. Kayak gimana sih Pak caranya biar enak gitu komunikasi sama istri kalau misalnya kita ngomongin rencana keuangan, itu gimana Pak caranya Pak? Mungkin pertama-tama saling transparan gitu ya. Transparan dalam hal mungkin kan ini memang mungkin nggak setiap orang cara komunikasinya mungkin berbeda. Tapi betul. kalau saran saya ketika kita transparan, income, transparan pengeluaran, itu komunikasi akan lebih enak gitu kan. Terus yang kedua ya start dari hal yang simple gitu. Jadi kita nggak usah pusing tentang nanti kita rencanain 5 tahun ke depan seperti apa, enggak gitu. Start dari simple, misalnya yuk kita catat semua pengeluaran gitu kan. Dari pengeluaran itu kita pilah-pilah misalnya mana yang sebenarnya ini kita prioritaskan gitu. Ini hal-hal yang tidak mungkin kita kurangin. Ini hal-hal yang mungkin kita kurangin. Jadi perlahan, jadi jangan kita yaudah yuk kita bikin perencanaan keuangan 10 tahun ke depan. Mungkin nggak langsung seperti itu, tapi pelan-pelan dari catat dulu pengeluarannya seperti apa. Terus catat juga pemasukan. Kadang-kadang pemasukan bisa tadi berbagai macam gitu ya, bisa
bisa dari kerjaan tetap atau ngambil sambilan atau mungkin jual online makanan di rumah. Jadi bisa banyak hal, semua itu tercatat dulu, baru mulai dari situ dipilah-pilah gitu, mana yang kalau income, mana yang sebenarnya ini income ini nggak stabil ya, jadi kita nggak boleh rely sama income ini ke depannya. Terus kalau pengeluaran mana yang bisa kita kurangin, kira-kira gitu sih. Wah, makasih Pak. Semoga istri saya nonton ya Pak ya. Ntar saya suruh nonton Pak. Atau bisa juga sambil ngerencanain keuangan sambil diajak traktir makan Betul. gitu ya. Agak dirayu-rayu sedikit Iya. gitu istrinya. Ini kalau nonton ketahuan dong triknya ya. Traktir makan atau staycation ya. Iya, Langsung tapi itu jadi keuangannya keluar boncos juga. juga abis itu. Nah, Permasalahan menarik nih. lagi tuh. Menarik nih kalau kita bahas mengenai komunikasi. Tadi kan Mas Hifzi lebih menekankan pada gimana ya kalau penyampaian sama pasangan gitu. Iya, betul. Apalagi kalau pandangannya berbeda nih terhadap perencanaan keuangan ke depan. Tapi ada juga yang tidak kalah tricky. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tua Ya. saat kondisi finansial kita sedang tidak baik-baik saja, Betul. tapi pada satu sisi orang tua masih bergantung pada penghasilan kita. Karena kan kita juga pasti ada rasa ingin membayar budi yang sudah diberikan selama ini, membesarkan kita gitu. Tapi di sisi lain juga kita harus realistis terhadap uang yang saat ini ada di dalam kantong gitu. Ada tips dan trik nggak sih Pak William, gimana ya untuk menyampaikan kepada orang tua agar mereka tidak tersinggung dan kita juga tidak terkesan seperti memotong gitu ya, Iya. memotong tali kekeluargaan Iya. gitu. Tiba-tiba dimusuhin nanti. Iya, gimana ya Pak? Ya, tadi mungkin yang pertama konsepnya adalah ini kan juga bukan, ini win-win gitu. Jadi ini adalah untuk kebaikan bersama. Jadi bukannya kita juga memotong kebutuhan yang nggak penting ini terus jadinya untung sepihak, enggak. Dimana ketika seseorang itu udah terhimpit gitu kan, wah ini kalau pengeluarannya begini terus dia nggak bisa survive nih, berapa lama utangnya makin gede gitu kan. Nah jadi konsepnya adalah komunikasi ini bukannya kita trying untuk merugikan orang tua, tapi di sini adalah yuk kita bekerja sama, yuk kita komunikasi untuk win-win, finansial juga kita stabil sehingga kedepannya juga kita bisa provide lebih panjang ke depan gitu kan. Nah secara konsepnya win-win, jadi mungkin kita jadi lebih pede gitu untuk menjelaskan masalahnya seperti apa. Dan aku yakin, maksudnya orang tua kan juga terhadap anak kan pasti bukan yang pokoknya saya mau uangnya gitu kan, enggak juga. Iya, Pasti betul. mereka juga mengerti ketika income hanya segini. Yuk kita pilih-pilih yang kebutuhan yang hanya kebutuhan yang benar-benar mendasar aja ya, nanti sampai ada income tambahan gitu. Atau mungkin komunikasinya dibuatnya lebih positif. Gimana ya cara dapetin income tambahan gitu. Sehingga itu mengisiratkan bahwa sekarang income-nya kurang untuk memenuhi pengeluaran yang ada sekarang. Kira-kira gitu sih. Berarti tetap kuncinya adalah komunikasi dan kejujuran ya. Di saat kita ada di posisi ini memang baiknya kita jalin komunikasi yang terbuka kepada orang-orang yang terlibat. Contoh orang tua atau pasangan. Nah Mas Hifzi kan juga udah punya anak nih. Betul, Kak. Sama ya kita ya. Iya, sama, Ada Kak. nggak sih perencanaan keuangan yang sudah disiapkan sedari sekarang untuk anak atau masa depan anak beberapa tahun ke depan nanti? Nah kebetulan Kak, aku tuh kemarin baru aja baca buku tentang financial plan gitu. Karena selama ini tuh aku ya gitu mengalami keresahan, punya uang habis, punya uang habis gitu. Karena nggak punya perencanaan keuangan yang baik gitu. Nah kayak mulai sekarang ini aku sudah mulai memilih-milih tuh uang ini harus dimasukin ke rekening yang ini. Nanti juga uang yang ini harus masukin ke rekening yang ini. Jangka panjang, jangka pendek, dan juga ada yang memang untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Dan aku juga mulai memikirkan tentang nanti misalnya dana pensiun yang tadi Pak William juga bilang gitu kan. Karena aku nggak mau ngerepotin anak gitu Kak. Nanti ketika aku udah tua kan masih harus minta-minta ke anak, kayaknya sedih gitu ya Kak ya. Dan juga buat anakku, aku sih kayak nanti ya, ini kan anakku masih 1 tahun tuh, masih belum ngerti lah tentang masalah ini. Tapi nanti aku akan menerapkan bagaimana sih susahnya mencari uang gitu, nggak akan aku terlalu manjakan. Kalau dia pengen sesuatu ya aku harus nyuruh dia kerja dulu, apa nyuci mobil, apa nyuci enggak ya, enggak segitunya ya. Ini anaknya luar biasa loh ya. Enggak. Tapi Ya maksudnya bener gitu, sih. biar dia tahu gitu bagaimana susahnya mencari uang. Aku ajari nabung juga, mungkin nanti akan
kan, aku bikin celengan gitu kan. Kok bikin sih, beli lah ya, beli lah. Susah banget bikin dari tanah liat. Iya gitu. Jadi dari mulai kecil pun udah mulai aku ajarkan sih nantinya. Itu plan-plan aku, semoga sih bisa berjalan sih. Apalagi Jadi setelah ikut di acara duit ini. Makasih Pak William sarannya tadi. pemahaman keuangannya sudah akan diberikan sejak dini gitu Betul, ya. betul. Iya, karena kan memang pasti setiap orang tua termasuk kita gitu Mm-mm. inginnya anak juga bisa terhindar dari yang namanya sandwich generation. Mm. Nggak ada orang tua yang ingin merepotkan anak-anaknya, apalagi di saat anaknya ini nanti sudah punya tanggung jawab lagi, Betul, sudah punya setuju. anak dan istri. Nah, Pak, sebenarnya apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghindarkan anak dari sandwich generation? Planning yang dilakukan Mas Hipsi tadi sudah betul ya, Pak ya? Iya, tadi kalau semua orang tua kayak Mas Hipsi sih bakal sedikit tuh sandwich generation di Wah iya Pak, Indonesia. semoga. Iya. Tapi saya paling ntar minta transfer anak saya 4 juta lah sebulan. Enggak. Aduh. Bercanda Pak. Aduh, gimana Pak? Lanjut Pak. Ya, tapi itu tadi penting, Mm-mm. persiapan uang pensiun itu salah satu yang kita terkadang untuk apalagi yang masih muda gitu, dia mikir, oh saya kan kerja masih lama, ngapain Mm. saya pikirin pensiun gitu kan. Nah Mm-mm. itu yang terkadang membuat oh nanti udah saatnya butuh, tiba-tiba malah dia kena Betul. PHK atau dia mungkin tidak dapat income, kan kita nggak tahu gitu. Jadi persiapan dana pensiun itu harus sedini mungkin, dan yang orang kadang lupa adalah oke, kita udah siapin dana pensiun, tapi setiap saat itu ada yang namanya resiko. Gimana kalau kita sakit? Iya, Dan zaman sekarang kan rumah sakit kan bisa mahal banget, betul. apalagi kalau Iya. penyakit-penyakit yang berat gitu kan. Mm-mm. Nah, tabungan itu bisa habis gitu. Dan jadi selain kita persiapan dengan dana pensiun, harus siapin juga punya dana darurat, Setuju. kita siapin juga proteksi, punya asuransi gitu. Jadi ya memang harus lihatnya dari segala faktor gitu. Karena sering banget kejadian ya dia udah siapin gitu dana pensiun, tapi dana pensiunnya habis karena perobatan karena sakit gitu, atau Mm-mm. dia belum sempat nyiapin dana pensiun tapi kena PHK. Nah, hal-hal seperti itu sih yang biasanya berakibat jadinya generasi kedua dan generasi ketiganya malah jadinya terbeban gitu. Baik, berarti Setuju. sebenarnya yang penting adalah tanda kutip dana darurat ya, dan Betul, harus setuju. ada banyak pos-pos tabungan juga Iya. selain kita punya persiapan dana pensiun Iya, apalagi begitu. kayak pekerjaan kayak aku gini Kak, yang Mm-mm. freelancer gitu kan, stand up komedian yang pekerjaannya itu nggak tentu gitu, kadang-kadang Mm-mm. kerja, kadang-kadang enggak. Penting banget tuh buat punya asuransi kesehatan Betul. gitu. Jadi uang yang sudah kita persiapkan untuk pensiun itu tidak terganggu. Ya, tertarik untuk join Manulife mungkin Mas Hipsi habis ini? Langsung saya join Pak, langsung. Minta WA ya Pak ya. Nah, ini kan kita tadi bahas tentang sudut pandang seorang anak ya, menjadi sandwich generation. Tapi sebenarnya ada juga yang tidak kalah ramai jadi perbincangan oleh masyarakat di Indonesia. Bahkan kalau buka Twitter kemarin ini sempat menjadi trending topik juga, Iya. sempat dibahas juga bahwa masih banyak juga orang tua yang menganggap anak adalah investasi. Mm-mm. Kita beri mereka bekal pendidikan yang baik, kita berikan mereka segalanya di masa muda, karena di masa tua nanti yang akan mengurus, merawat, dan mendanai kehidupan kita adalah anak begitu. Hmm. Bagaimana Pak Will untuk tanggapannya mengenai pemikiran anak adalah investasi orang tua? Ya, mungkin kita bisa reflect dari diri sendiri aja gitu kan. Mm-mm. Ketika kita juga bertumbuh dewasa, kita kan juga punya keluarga, Iya, punya anak. Kita juga sadar dong, prioritas kita pun pasti jadi iya, istri nomor satu, terus ada Mhm. anak gitu, baru mungkin orang orang tua. tua misalnya. Bergeser Nah, ya. ketika kita merasa seperti itu, alangkah baiknya kita juga mikir anak kita juga nanti ke depannya juga akan seperti itu. Dan apakah kita nggak mau mereka itu mempunyai kehidupan yang lebih dari kita gitu kan. Nah, sehingga dia bisa mengeksplor, apakah dia bisa jadinya bisa jalan-jalan, dia bisa menyekolahkan anaknya ke yang tempat yang jenjang lebih tinggi, atau bahkan menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang lebih bagus gitu kan. Jadi kuncinya sih sebenarnya gini, apakah kita nggak mau memberikan terbaik buat anak gitu. Hmm. Salah satu caranya adalah
dengan tidak membebankan mereka ketika masa tua kita nanti gitu. Betul, karena Setuju. biar bagaimanapun sebenarnya punya kebebasan finansial itu adalah hal yang paling diinginkan oleh semua orang ya. Amin, Jadi amin. tidak perlu lagi memikirkan beban, aduh bayar ini, bayar ini, bayar ini. Semua orang pasti ingin yang namanya punya financial freedom begitu. Harapannya dengan kita membahas topik ini di Duit, Bala Duit bisa nih merealisasikannya di beberapa tahun mendatang dengan perencanaan keuangan yang tepat dan pilihan asuransi yang tepat juga. Karena tadi sudah disampaikan bahwa kita nggak pernah tahu loh, sehat-sehat aja sekarang, Iya. tapi 2-3 tahun ke depan pandemi contohnya, pandemi ini juga pasti berdampak cukup besar kepada kita-kita sebagai freelancer ya Mas Betul, Hipsi ya? betul, setuju banget Kak. Aku aja kemarin sempat jualan minuman susu gitu. Oh, oke. Habis itu botolnya numpuk tuh di belakang tuh. Mm-mm. Tuh kata istri saya, "Lo habis mulung," katanya. Karena gak laku-laku tuh jualan susu botol. "Lo habis mulung," katanya. Sedih banget kayaknya. Tapi nggak apa-apa, itu kan artinya berusaha mencari betul. tambahan penghasilan ya di masa-masa sulit Betul. gitu, beradaptasi. Nah Kak, Oke. kalau aku nih Kak, tadi kan ngomongin tentang investasi ke anak ya. Sebenarnya kalau aku nggak pengen lah nanti anakku itu orang tuanya menjadi beban buat dia. Tapi aku lebih ke investasinya itu, aku pengen nanti anakku di masa depan kayak dia punya ilmu yang baik, dia Iya. punya bermanfaat buat bangsa ini gitu. Nah kalau di Islam kan di agama aku gitu dan juga mungkin teman-teman duit yang lain gitu kan. Nah doa anak itu adalah salah satu investasi yang terbaik ya. Betul. Nah jadi aku lebih menginvestasikannya ke sana sih. Kalau beban kayak finansial, aku berdoa semoga aku tidak membebankan anakku gitu. Tapi tolong Amin. anak ya 4 juta sebulannya. Untung anaknya belum ngerti nih ya, masih baru mau setahun ya. Tapi kan video ini sampai nanti tua dia juga lihat. Enggak bercanda nak. Jadi yang perlu digarisbawahi mungkin Bala Duit sebenarnya adalah nantinya setiap anak pasti ingin membahagiakan orang tuanya. Betul. Tapi alangkah baiknya kalau nanti di masa tua juga kita tidak harus membebankan mereka dengan Betul. kewajiban-kewajiban yang mana mereka juga sudah memiliki kewajibannya tersendiri. Itu harapan setiap orang tua pasti aku yakin ya. Pak William mungkin ada yang mau disampaikan sebagai kata penutup nih kepada generasi muda Indonesia khususnya mengenai siklus sandwich generation di Indonesia. Silakan Pak William. Oke, jadi yang pertama adalah gini, pentingnya kita melakukan perencanaan keuangan gitu kan. Jadi perencanaan keuangan itu apa sih? Mulai dari kita lihat income kita seperti apa, pengeluaran seperti apa, kebutuhan kita di masa ke depan apa aja sih resiko-resiko yang mungkin terjadi. Nah, hal itu kita rencanakan gitu. Jadi apa aja, kita harus nabung, kita harus investasi, kita harus beli produk asuransi. Nah, itu sangat penting. Kenapa itu penting? Karena dengan begitu ke depannya kita juga mengurangi kemungkinan kita membebani anak kita nantinya gitu kan. Nah, yang kedua adalah pentingnya tadi komunikasi, transparansi gitu kan. Jadi ketika kita dalam posisi, terkadang kita tidak bisa memilih gitu. Saya nggak mau deh masuk ke sandwich generation, enggak. Kadang-kadang kita dilahirkan situasi sekarang harus membiayai anak dan harus membiayai orang tua gitu kan. Yeah. Nah, itu pentingnya kita melakukan prioritisasi gitu kan. Jadi kita harus pilah-pilah yang mana yang benar-benar kebutuhan, yang mana yang tidak bisa dikurangi, yang mana yang hanya keinginan yang bisa dikurangi. Dan kita juga wajib mengkomunikasikan kalau ada masalah, kalau ada ternyata defisit nih, pengeluaran kita jauh lebih besar daripada pemasukan. Nah, itu harus dikomunikasikan, direncanakan sehingga semua orang juga kedepannya jadi win-win gitu. Jadi karena kalau misalnya terjadi hutang, malah jadinya akhirnya kedepannya tidak bisa dibiayai, jadi malah jatuh bareng-bareng gitu kan. Nah, lebih baik dikomunikasikan sehingga bisa jangka panjang. Dan terakhir ya tadi pinter-pinter cari pemasukan tambahan, apalagi di masa COVID kayak gini nih, kan banyak yang jualan online lah, pemasukan tambahan itu salah satu yang opsi menarik juga. Itu aja, thank you. Terima kasih Pak. Berarti kuncinya adalah komunikasi, kemudian perencanaan keuangan yang tepat, dan kita harus realistis melihat batas kemampuan kita. Kalau memang ternyata, wah kira-kira butuh pemasukan tambahan nih, nggak boleh gengsi ya. Iya, betul. Apapun dilakukan. Kita doanya sih ingin semoga untuk Bala Duit yang saat ini masih terjebak dalam sandwich generation bisa segera
menyelesaikan siklusnya, jadi tidak terulang lagi kepada anak-anaknya di masa depan nanti. Mas Hipsi, sekarang mungkin ada yang mau disampaikan juga sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak juga yang saat ini tentunya sudah bisa dikatakan bisa tidak hanya menghidupi keluarga tapi juga menyenangkan orang tua Betul. nih. Ada Amin. saran-saran atau nasihat yang mau disampaikan kepada Bala Duit? Aku senang banget ini diajakin di acara Duit ini ya, dan juga aku jadi lumayan mulai agak melek tentang perencanaan keuangan, tentang bagaimana merencanakan masa depan gitu, tentang juga tadi kita butuh banget yang namanya proteksi itu ya. Ya. Karena apalagi kayak aku gini profesinya stand up komedian yang pekerjaannya tidak tentu gitu. Kalau tiba-tiba ya amit-amit aku sakit gitu kan, tetap ada perlindungan gitu kan dari asuransi. Itu penting banget teman-teman Bala Duit semua. Dan juga semoga kita semua ini bisa terlepas dari sandwich generation ini ya Kak ya. Amin, Kita tidak amin. membebankan ke anak-anak kita, tapi juga jangan juga karena kita kenal dengan istilah sandwich generation jadi nggak mau ngasih apa-apa ke orang tua kita. Kalau misalnya kita memang punya rezeki yang berlebih, akan sangat baik jikalau kita menyenangkan orang tua. Karena dari menyenangkan orang tua itu juga nanti akan ada rezeki-rezeki lain yang akan datang kepada kita. Luar biasa Setuju, sekali emang. luar biasa loh. Saya aja nggak sadar loh ngomong begitu. Lagi kemasukan apa nih ya? Aduh, aku juga kaget loh, tiba-tiba bijak sekali Mas Hipsi ini, luar biasa loh. Tapi jawabannya semoga bisa menginspirasi ya Iya, buat Bala Duit yang amin, lagi amin. nonton. Terima kasih Mas Hipsi Sama-sama, sudah Kak. hadir membagi cerita. Pak William juga terima kasih banyak ya Pak. Kita belajar banyak nih dari sesi ngobrol-ngobrol kali ini ya. Ya Pak William, saya juga makasih banyak ya Pak ya. Thank you. Baik, nah Bala Duit kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan nih yang ingin rasanya disampaikan atau ada topik dan bintang tamu yang mau di request di Duit, bisa banget, caranya gampang. Langsung saja kirimkan request atau pertanyaan kalian ke Twitter dan Instagram kami di @duit_metrotv. Sekali lagi @duit_metrotv. Dan gak bosan-bosan diklik ya tombol like-nya, subscribe juga ke YouTube channel Manulife Indonesia. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai keuangan, perencanaannya, asuransi dan lain sebagainya, bisa visit website Manulife Indonesia. Sebarkan juga video ini sebanyak-banyaknya ke semua teman-teman kamu supaya kita bisa belajar bersama. Saya Coach Caroline pamit, sampai jumpa di video berikut-berikutnya. Dipersembahkan oleh